Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim tabarrukan bi zikrihi wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum iz zalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal muhtaramin, alimil ulama wa zu'ama, para kiai, para guru, para orang tua, para sesepuh bin sesepuh, wabil khusus guru kita yang nanti akan memberikan mau'izah, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Syarif Rahmat, yang alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Al-Mukarram Al-Ustadz Kiai Hamka Hasbi, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ade, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Muhammad Zaki, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji Ma'ruf Asirun, Al-Mukarram Al-Ustadz Haji As'ari Arsad, dan banyak lagi ustadz-ustadz yang lainnya, termasuk hadir tengah-tengah kita yang senantiasa setia mendampingi kita, guru kita Al-Ustadz Kiai Haji Abdul Waqas, dan para asatiz yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Wabi khususil khusus kepada segenap para panitia yang telah bekerja keras dari jauh-jauh hari hingga saat ini dengan satu niat untuk mensukseskan acara pada hari ini. Mudah-mudahan segala pengorbanan yang diberikan oleh para panitia kita yang dikomandai oleh Al-Ustadz Faiz, mudah-mudahan semuanya akan menjadi nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Juga yang sama-sama kita hormati aparatur pemerintah, Bapak RT wa Bapak RW yang tadi telah menyampaikan kata sambutannya. Mudah-mudahan senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak RW kita yang lagi kurang sehat, tentunya sakitnya jangan-jangan gara-gara mikirin kita.
Kita doain, Bu. Doain mudah-mudahan Bapak RW kita segera diberikan kesehatan, kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga dapat melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya tahu bahwa pada malam hari ini kita sengaja mengundang tamu-tamu kehormatan kita untuk menyampaikan dan untuk mengisi acara pada malam hari ini. Jauh-jauh kita undang Kiai Haji Syarif Rahmat, Kiai Haji Muammar ZA yang nanti akan memeriahkan acara kita pada malam hari ini. Kalau saya mah hanya memenuhi undangan, hanya memenuhi permohonan, permintaan daripada saya punya encing Haji As'ari yang meminta saya untuk hadir di sini sedikit menyampaikan sepatah kata. Yang namanya encing sudah saya anggap sebagai orang tua, maka saya selaku anak berkewajiban tunduk dan patuh atas titah daripada orang tua. Enggak banyak yang saya bawa ke tempat ini, hanya satu ayat saja, yang ayatnya tadi sudah saya baca di depan. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahiba. Artinya wallahu alam bimuradi wa i'rabi. Walau annahum izzalamu, andai kata mereka orang-orang yang berbuat zalim terhadap dirinya, ja'uka, datang kepada engkau. Mereka orang-orang yang berbuat zalim, ja'uka, datang kepada engkau. Siapa engkau? Kaknya di sini adalah Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Andai kata ada orang-orang yang zalim, yang hidupnya pernah melakukan kesalahan dan dosa, datang kepada engkau wahai Muhammad, fastaghfirullah, kemudian mereka bertobat, istighfar, mohon ampun kepada Allah, wastaghfara lahumur rasul, dan Rasul pun memintakan ampun untuk mereka, lawajadullaha tawwabar rahima, tentu mereka akan diterima taubatnya dan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada hari ini kita datang kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini acara yang kita adakan begini megah, begini mewah. Kira-kira ini acara punya siapa? Pak, siapa yang menjadi tuan rumah nih? Yang menjadi tuan rumah dalam acara ini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya di depan juga tertulis selamat datang para tamu Rasulullah. Bukan selamat datang para tamu Musolah Al-Barkah. Betul. Di sono udah tertulis selamat datang para tamu Rasulullah. Kalau memang sudah tertulis di sana selamat datang para tamu Rasulullah ke tempat ini, berarti tuan rumah di sini siapa? Lagi, tuan rumah di sini siapa? Tuan rumahnya adalah, kayaknya takut-takut nyautnya. Di sana sudah ada tulisan selamat datang para tamu Rasulullah.
Berarti yang punya, yang tuan rumah di sini, sahibul bait di sini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuh kalau ada acara, makanya di dalam apa namanya, mau buku maulid ada. Ya Habibi ya Muhammad ya arusal hafiqaini ya muayyad ya imam al-kibar. Ya Habibi, wahai kekasihku, ya Muhammad, wahai Muhammad, ya arusal khafiqaini, wahai pengantin. Siapa di sini yang dikatakan pengantin? Yang dikatakan pengantin di sini adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Kalau yang dikatakan pengantin itu adalah Rasulullah, berarti tuan rumah di sini pengantinnya adalah baginda Rasulullah. Kita sering acara kondangan ke gedung. Ya, ke gedung pernah, kondangan ke gedung. Ke gedung pernah. Itu mau acara di gedung, itu persiapannya luar biasa. Ada bridesmaidnya, ada EO-nya, ada panitianya, segala macam. Itu acara yang begitu dipersiapin, begitu hebat. Kita datang ke sana, itu yang menjadi tuan rumah siapa? Yang menjadi tuan rumah di situ panitia apa EO-nya? Yang menjadi tuan rumah pada saat kita kondangan ke gedung siapa? Yang menjadi tuan rumah, yang menjadi sahibul hajat itu adalah pengantin. Maka di sini ditekankan ya arusal hafiqaini, wahai pengantin. Di sini juga kan kita mau maulid, rapatnya kan dari jauh-jauh hari ini kita. Ya. Panitia tuh jauh-jauh hari udah rapat. Siapa penceramah yang kita mau undang, siapa korinya, kira-kira dananya berapa, amplop korinya berapa, amplop penceramahnya berapa. Itu kan udah diomongin dari jauh-jauh hari. Kita masang pelampang, repot kita ini semua. Siapa yang menjadi tuan rumah di sini? Apakah panitia? Bukan. Sang pengantin yang panitia siapa? Baginda Rasulullah sallallahu alaihi. Jadi kalau begitu kita ini adalah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi. Ja'uka, mereka datang kepada engkau wahai Muhammad. Lawajadullaha tawwabar rahima, maka niscaya mereka akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu. Makanya kita berharap setelah kita pulang dari sini kita mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita buka tafsir Munir, di dalam kitab tafsir Munir di sana disebutkan ketika seorang tabi'in yang bernama Utbi, dalam satu riwayat disebutkan namanya Utbah, lagi duduk di dekat makam Rasul. Tiba-tiba datang seorang Arabi. Arabi ini yang dikatakan Arabi di sini Arab Badui, yang datang dari gunung, dari kejauhan sana. Datang dari gunung, datang ke makam Rasulullah. Begitu sampai di depan makam Rasulullah, orang Badui ini ngomong, "Assalamu alayka ya Rasulullah." Mengucapkan salam kepada Rasulullah. Begitu setelah mengucapkan salam kepada Rasulullah, Arabi ini pun mengatakan, "Ya Rasulullah, inni sami'tu yaqulullahu ta'ala."
Saya pernah mendengar Allah berfirman, walau annahum izzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Saya pernah mendengar itu ya Rasul. Kalau ada orang berbuat zalim datang kepada engkau memohon ampun kepada Allah, maka orang itu akan mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Saya datang kemari hanya untuk itu ya Rasulullah. Habis ngomong begitu tuh, itu Arabi pulang aja. Jadi datang ziarah ke Rasul itu cuma ngomong begitu doang. Dia enggak tahlilan, dia enggak yasinan. Ada si Utbah ini yang satu riwayat dikatakan Utbi, bingung dia ngelihat itu orang ziarah sama Rasul begitu doang. Kalau yang lain-lain kan ziarah ke Rasul itu panjang-panjang doanya, dia cuma ngomong begitu doang. Aneh nih kata Utbi, ini orang datang cuma begitu doang, habis ngomong begitu pergi langsung. Habis ngomong begitu, ini seorang tabi'in yang bernama Utbi tertidur. Seorang Utbi ini tertidur. Ketika dia sedang tertidur, dia mimpi didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Utbi ini mimpi didatangi oleh Rasulullah. Dan pada saat itu Rasulullah mengatakan kepada Utbi, wahai Utbi, alhik al-a'rabi fa akhbirhu bi anna Allah qad ghafara dzanbah. Wahai Utbi, kejar itu orang Arabi. Kejar, bilangin dia, kabarin dia kalau Allah sudah mengampuni dosanya. Alhamdulillah, datang ke Rasul cuman ngomong begitu doang, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita berharap kedatangan kita ke tempat ini, datang ke tempat di mana Rasulullah mengadakan hajatan, mudah-mudahan pulangnya kita ini mendapatkan ampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah sekalian ini berbahagia. Kalau dosa kita sudah diampunin, lalu bagaimana apa yang harus kita perbuat? Ini kan kita nih, kalau ibarat kita punya kebun ini, kita lagi ngoredin nih, buangin sampah-sampah, buangin dosa-dosa kita. Begitu kita pulang, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita menjaga kebun-kebun kita? Nah, kebun-kebun kita yang sudah kita bersihkan daripada sampah-sampah dosa, ayo kita tanemin. Kenapa? Karena kita ini bakal pulang, likulli ummatin ajal. Setiap manusia mempunyai batas waktu. Ini kapan-kapan kita bakal mati. Kalau kita mati untuk apa? Kita mati untuk mempertanggungjawabkan amal perbuatan kita. Bagaimana nanti setelah kita mati kalau kita nggak banyak punya bekal? Makanya dalam satu hadis dikatakan bahwa dunia itu adalah tempat bercocok tanam. Dunia itu adalah tempat bertani. Siapa yang rajin bertani, maka dia nanti yang banyak menghasilkan panennya. Kalau orang punya sawah, kemudian dia tanemin, dia paculin, habis dia paculin, dia tanemin. Punya sawah 3 petak. Yang dia paculin, yang dia tanemin cuman 1 petak. Kira-kira ini dia bakal nyesel apa kagak? Dia ini pasti bakal nyesel. Kapan nyeselnya? Entar ketika panen. Apa dia bilang ketika waktunya panen? Coba dulu sawah gua yang 3 semuanya gua paculin. Panennya bakal lebih banyak daripada ini mungkin. Iya. Kenapa dia enggak tanemin semua? Yaitu karena memang maculnya itu berat. Nah, oleh karena itu kita ini ahlan wa sahlan wa marhaban. Assalamualaikum, masyaallah Tuan Guru Kiai Haji Abdullah.
Tafadhol. Udah makin banyak penceramah yang datang, berarti ini isyarat udah saya nggak boleh lama-lama lagi. Tafadhol. Ya. Kita tanemin tuh. Kita ini bakal pulang di sini kita tempat kita nanam nih. Supaya panen kita banyak nanti begitu kita meninggal dunia, tanemin yang banyak di sini. Apa yang kita tanemin? Terserah. Tanemin bacaan Al-Qur'an. Tanemin sholat sunat, yang tadinya sholat sunatnya masih malas-malas, tanemin sholat sunat. Yang tadinya masih malas-malas sholat witir, tanemin tuh sholat witir. Yang tadinya masih malas-malas tahajud, tanemin tuh sholat tahajud. Tanemin bacaan salawat. Itu kita tanemin sekarang. Kapan panennya? Panennya nanti begitu kita pulang ke rahmatullah. Begitu kita mati, di situ saatnya kita panen. Begitu kita mati, itu datang. Oh, ini sholat sunat gua. Oh, ini sholat witir gua. Oh, ini sholat tahajud gua. Oh, ini bacaan Quran gua. Semakin banyak yang kita tanam, maka semakin banyak panen yang kita dapat. Inilah barangkali hikmah daripada Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan setelah daripada kita melaksanakan Maulid pada malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan kepada kita untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rasanya cukup yang saya sampaikan karena memang penceramah kita sudah hadir. Dari saya lebih kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wabiridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.